I know I fucked up, I'm just a loser. Shouldn't be with ya. Guess I'm a quitter while you're out there drinking. I'm just here thinking about where I should have been. I've been lonely, yeah. Water pouring down from the ceiling. I knew this would happen, still hard to believe it. Maybe I'm dramatic, I don't wanna see me, I don't wanna panic. It's a mad world. All of my friends know it's heaven. You're a bad thing. I know I fucked up, I'm just a loser. Shouldn't be with ya. Guess I'm a quitter while you're out there drinking. I'm just here thinking about where I should have been. I've been lonely, crying, think I'm slowly sinking. Bubbles in my eyes now, maybe I'm just dreaming. Now I'm in the sad club, just trying to get a back up. I'm a sad girl in this big world. It's a mad world. All of my friends know it's happened. You're a bad thing. Shouldn't be with ya. Guess I'm a quitter while you're out there drinking. I'm just here thinking about where I should have been. I've been lonely, I'm a lonely bitch. Super lonely. Loathe romancing in itself, yeah, I'd be damned to try. I'm only dancing by myself, so I don't slam my Irish bar. Compostable cups, put a penny, I can't stress this enough. I would hate to mess things up, but my boogie still stays restless as fuck. I know I fucked up, I'm just a loser. Shouldn't be with ya. Guess I'm a quitter while you're out there drinking. I'm just here thinking about where I should have been. I've been lonely, yeah. I'm a lonely bitch. Super lonely. I've been lonely. I've been lonely by the way. I've been lonely.
card, black beetle type, bands on his bread. And baby, I want it, and I just be honest, cause I just can't front when I look at you. Just keep it 100 when I throw these hundreds. I hope that your ass gon' know what to do. That's my way, do it like that, and I repeat it. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. That's my shit, that's my way. Do it like that, and I repeat it. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. Gucci Eldorado, we in Rome, I'm a model. Gucci Man and Doja Cat, call me El Gato. I'm the big boss and I got big bread. I'm getting big headed and I like good head. I'm not cheap, baby, and I'm sure not selfish. Shaking like Elvis, down that broke my pelvis. Jumping off the top rope, got them tag teaming. Putting on the show, I got the whole crowd screaming. Bougie with the bread, I'm like a top notch freak. Act like I'm a treat when a dog see me. Like a thief in the night, it like she stole my green. Got me walking off the scene like a hole in my jeans. That's my shit, that's my way. Do it like that and I repeat. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. That's my shit, that's my way. Do it like that and I repeat. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. Just I like it, I like it, I like it, I like it like that. I like it, I like it, I like it, I like it like that. That's my shit. We were young, posters on the wall, praying we're the ones that the teacher wouldn't call. We would stare at each other, cause we were always in trouble. And all the cool kids did their own thing. I was on the outside, always looking in. Yeah, I was there, but I wasn't. They never really cared if I wasn't. We all need that someone who gets you like no one else, right when you need it the most. We all need a soul to rely on, a shoulder to cry on, a friend through the highs and the lows. I'm not gonna make it a la 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 la. I'm not gonna make it a la 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 la. Then I saw your face, your forgiving eyes, looking back at me from the other side, like you understood me. And I'm never letting you go. We all need that someone who gets you like no one else, right when you need it the most. On a shoulder to cry on, a friend through the highs and the lows. I'm not gonna make it a la 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 la. I'm not gonna make it a la 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 la. I'm not gonna make it a la 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 la. I'm not gonna make it a la 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 la. I'm not gonna make it alone. La 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 la. I'm not gonna make it alone. La 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 la. 'Cause you are that someone that gets me like no one else, right when I need it the most. And I'll be the one you rely on, a shoulder to cry on, a friend through the highs and the lows. I'm not gonna make it a la 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 la. I'm not gonna make it a la 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 la. I'm not gonna make it a la 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 la. I'm not gonna make it a la 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 la. I'm not gonna make it alone.
I needed you to stay, but I let you drift away. My love, where are you? My love, where are you? Whenever you're ready, whenever you're ready, whenever you're ready, whenever you're ready. Can we surrender? Can we surrender? No one will win this time. I just want you back. And into I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100,000,000 times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Center of attention, you know you can get whatever
Baik, selamat sore para viewer kita pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Ari Anggraini dan saya saat ini bertugas sebagai Ketua Kantor Urusan Internasional Universitas Sari Mutiara Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya akan bersama dengan Anda untuk sama-sama mengikuti program acara talk show yang merupakan rangkaian dari Independence Day Talk Series. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perjuangan kemerdekaan salah satu negara sahabat yang sangat dekat dengan Indonesia dan juga memiliki perayaan hari kemerdekaan yang hanya berjarak dua hari saja, yaitu di tanggal 15 Agustus 2020, dan negara tersebut adalah negara India. Pastinya viewer semua sudah tahu dong ya, kalau India itu sangat terkenal pada waktu belakangan ini, terutama dengan perfilman, terutama ya, kita mengenal perfilman Bollywood itu sudah sangat terkenal dengan bintang-bintang filmnya. Dan mungkin saya perlu mengingatkan kembali bahwa universitas kita, Universitas Sari Mutiara Indonesia, hingga pada saat ini memiliki kerjasama yang aktif dengan institusi-institusi di India. Bukan hanya perguruan tinggi, tetapi juga dengan institusi pemerintahan. Nah, kalau misalkan dengan institusi perguruan tinggi, universitas kita, Universitas Sari Mutiara saat ini telah sering melakukan kerjasama. Dan kita sudah beberapa kali mengirimkan banyak sekali mahasiswa terbaik untuk ikut serta dalam kegiatan pertukaran budaya yang berlangsung di India. Nah, sementara itu untuk kegiatan kerjasama dengan Konsulat Jenderal India di Medan sendiri, universitas kita sangat aktif melakukan berbagai kegiatan, di antaranya kegiatan budaya, pelaksanaan yoga, kemudian kegiatan-kegiatan sejenis. Dan seperti yang kita perhatikan saat ini kita berada di India Corner. Nah, India Corner ini merupakan bentuk kerjasama nyata antara Konsulat Jenderal India dengan Universitas Sari Mutiara Indonesia. Jadi mungkin banyak teman-teman adik-adik mahasiswa yang sudah mengetahui bahwa India Corner kita ini sudah berada di kampus kita sejak tahun 2016. Dan sebagai informasi, mungkin bila Anda belum mengetahui, Konsulat Jenderal India di Medan sendiri sudah sebanyak 2 kali melakukan sumbangan buku, dan saat ini buku-buku yang ada sudah mencapai kurang lebih 500 eksemplar dan telah menjadi koleksi dari India Corner yang posisinya berada di perpustakaan kampus kita. Nah, hari ini sebagai bagian dari Independence Day Talk Series, kita akan lebih banyak ini mengupas bentuk kerjasama antara Universitas Sari Mutiara Indonesia dengan Konsulat Jenderal India di Medan. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan 2 orang narasumber yang bekerja di Konsulat Jenderal India di Medan. Dan hari ini kita akan mengupas apa sih sebenarnya kegiatan konsulat dan bentuk kerjasama seperti apa yang saat ini dilakukan antara universitas kita dengan Konsulat Jenderal India di Medan. Selain itu kita juga akan belajar nih sedikit tentang sejarah mungkin ya. Jadi kita akan mengetahui lebih lanjut, kita akan tanya-tanya sedikit bagaimana sih perjuangan kemerdekaan negara India yang merupakan sahabat Indonesia dan merupakan sahabat Universitas Sari Mutiara Indonesia sendiri. Nah, baiklah. Untuk mempersingkat waktu, saat ini telah hadir bersama saya Wakil Konsulat Jenderal India di Medan, Bapak Gaurav Nagar. Mungkin kita akan berkenalan sedikit dengan Bapak Gaurav. Okay. Good afternoon, sir. Namaste. Did I greet you correctly, sir? Yeah. Okay. So would you please introduce to us and to our viewers about yourself and then your position at the Consulate General of India in Medan? My name is Gaurav Nagar. I'm working as a Vice Consul in Consulate General of India, Medan. May I know how long have you been here in Medan and working as the Vice Consul in Consul General of India, sir? I have been here since 2 years.
Came here in 2000, in the year 2018. Okay, so can you speak Bahasa? Ya, sedikit-sedikit. Alright, so mungkin kita langsung masuk ya ke pertanyaan terkait dengan apa sih konsulat itu. Jadi saya akan langsung bertanya kepada narasumber kita yang pertama. So could you introduce to us, sir, about the consulate? Yeah. Consulate General is a diplomatic mission of India in Medan. Consulate General consists of one Consul General who heads the post and he is assisted by a Vice Consul, along with other Indian officers and with other locally recruited staff. Nah, jadi seperti yang diceritakan sama oleh Bapak Daura, jadi konsulat jenderal sebenarnya memiliki fungsi diplomasi ya sebagai perwakilan India di Medan, dan saat ini konsul jenderal India di Medan sendiri dijabat oleh Bapak Raghu Gururaj sebagai konsul jenderal, dan beliau saat ini dibantu oleh vice konsul atau wakil konsul beserta dengan staf yang berwarga negara India dan staf yang direkrut di Medan sendiri. Jadi sepertinya ada peluang ini untuk teman-teman alumni Universitas Sari Mutiara Indonesia yang mungkin berkeinginan untuk bekerja di konsul, ada kesempatan untuk kalian bergabung bersama dengan konsul jenderal India sebagai local staff. Nah, the second question, sir. What was the consulate established? When was the consulate established? Consulate General of India was established in the year 1949, and this consulate is one of the oldest consulates of the world. Oke, sudah cukup tua ya. Didirikan sejak tahun 1949. Saya sendiri saja belum lahir itu. Jadi gimana dengan yang sekarang ini melihat apakah sudah lahir pada saat konsulat India didirikan? Nah, kita mau tahu sebenarnya wilayah hukum. Kita mau tahu lebih lanjut ya wilayah hukum dari konsulat jenderal India di Medan sendiri. What about the consulate's jurisdiction? Consulate jurisdiction extends up to 10 provinces Sumatra, namely Aceh, South Sumatra, North Sumatra, West Sumatra, Riau Islands, Jambi, Bangka Belitung, Lampung, and Bengkulu. Banyak ya, hampir semua wilayah di Sumatera, wilayah provinsi di Sumatera itu berada di bawah wilayah kekuasaan hukum dari Konsulat Jenderal India di Medan. Ada 10 provinsi katanya, mulai dari Aceh sampai Lampung, mulai dari utara sampai ke selatan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya saja. So, what does actually the consulate do? Okay. Consulate is a smaller version of an embassy in a country. Consulate General of India deals with the diplomatic mission of a country. Consulate is mainly situated in the larger tourist cities of a country, not in a capital. Here at Consulate we deals in diplomatic issues, issuing visas and other aiding in trade and other helping out migrants, the tourists and expats living here. Oke. Jadi seperti yang dijelaskan oleh Bapak Gaura, memang konsulat jenderal India posisinya ini mungkin berada luas lingkupannya mungkin lebih kecil ya Pak ya daripada kedutaan besar. Jadi kalau misalkan konsulat ini berada bukan di ibu kota negara. Kalau di ibu kota negara mungkin sebutannya adalah kedubes atau kedutaan besar, sementara kalau misalkan di wilayah-wilayah dengan tujuan pariwisata yang cukup besar, di situ ada konsulat. Dan saat ini konsulat India di Medan menangani urusan-urusan diplomatik, misalnya mengeluarkan visa. Jadi kalau misalkan Anda yang ingin mengurus visa ke India mungkin bisa langsung ke konsulat India. Selain mengurus visa juga mengurusi hubungan perdagangan ya Pak ya. Kemudian setelah itu juga mengurusi masalah migran, masalah pariwisata dan juga masalah ekspatriat. Oke. Nah, so I think this is probably the last question for this session, sir. About the cooperation with our university. How is the cooperation with the universities like US and Indonesia so far?
Yeah, the cooperation between the universities, Mutiara and Consulate General has been quite good. An Indian corner was established in June 2016 at the Sari Mutiara Universities. It's a great. One can know better about India if one visits this Indian corner. The consulate has also donated hundreds of Indian literature to the Library of University Sari Mutiara. We hope that Indonesian students come and visit this library and they can know more about India and get the base about India. Oke, jadi hingga saat ini universitas itu memiliki hubungan yang sangat baik dengan Konsulat Jenderal India. Dan salah satunya sebagai bentuk hubungan kerjasama yang baik, itu didirikanlah India Corner yang saat ini bisa Anda saksikan. Dan ini sudah didirikan sejak tahun 2016. Dan Konsulat Jenderal India sangat mengharapkan bahwa melalui India Corner ini mahasiswa, adik-adik mahasiswa bisa mencari informasi lebih dalam lagi terkait dengan India, gitu. Jadi mungkin nanti setelah pandemik adik-adik mahasiswa bisa langsung saja berkunjung ke India Corner yang berada di perpustakaan Universitas Sari Mutiara Indonesia. Okay, I think that is my last question, sir. So thank you very much for visiting our university and having discussion with us here. Thank you very much. Nah, viewer, adik-adik mahasiswa sekalian, demikian mungkin bincang singkat kita dengan Mr. Gaurav Nagar dari Konsulat Jenderal India di Medan. Dan kali ini kita akan beralih ke narasumber kita yang selanjutnya dan masih dari Konsulat Jenderal India. Pada kesempatan kali ini kita akan gali lebih lanjut tentang negara India sendiri, khususnya tentang perjuangan kemerdekaan negara sahabat yang punya kedekatan erat dengan kampus kita ini. Dan sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada seluruh viewer, kepada adik-adik mahasiswa semuanya, terkhusus untuk terus ini mengikuti acara talk show hingga selesai. Kenapa? Karena di akhir acara, seperti di flyer yang sudah disebarkan, mungkin akan ada nih kompetisi yang berkaitan dengan apa yang akan kita bicarakan pada sesi ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune, tetap ikuti sampai akhir. Kemudian kalau boleh ambil ballpoint, ambil apa gitu, supaya bisa dicatat semua informasinya karena akan ada kompetisi yang berhadiah menarik. Oke? Nah, langsung saja kita akan mempersingkat waktu. Kita akan langsung memperkenalkan narasumber kita yang kedua, dan bersama kita saat ini sudah hadir Bapak Benny Sinaga. Kali ini kita bisa pakai bahasa Indonesia, jangan khawatir. Masih orang Indonesia. Karena Sinaga sepertinya belum ada ya Pak ya, family name atau short name di India yang Sinaga. Kebetulan saya bukan sembiring ya, aku Brahmana, bukan Karo. Oke, jadi sudah hadir bersama kita Bapak Benny Sinaga. Selamat sore Pak. Selamat sore Bu Adi, selamat sore adik-adik dari USM Indonesia. Oke, nah seperti yang tadi ini Pak, sebelum kita ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan untuk memberondong Bapak, saya mau tahu dulu ini, sudah berapa lama kira-kira Bapak bekerja atau bergabung bersama dengan Konsulat Jenderal India di Medan Pak? Bisa dibilang di antara beberapa staf sih saya termasuk yang baru ya, baru menjelang 2 tahun. November ini. Baru menjelang 2 tahun. Dan gimana Pak perasaannya? Apakah ada pengalaman tersendiri yang unik bekerja bersama dengan Konsulat Jenderal India? Apakah punya kesempatan terbang ke India setelah bergabung bersama Konsulat Jenderal Pak? Mungkin buat adik-adik dari USM Indonesia yang mungkin orang Medan gitu ya, sudah tahu kalau keturunan India itu banyak sekali ada di Medan gitu. Bisa bekerja sama dengan orang India asli, itu merupakan satu kehormatan tersendiri buat saya. Kalau berbicara pergi ke India sendiri sih sebetulnya sebelum officially recruited oleh konsulat, saya sudah pernah ke India. Tetap dibiayai oleh pemerintah India. Jadi pengalaman yang cukup menarik ya Pak? Menarik. Oke, langsung saja kalau begitu kita masuk ini Pak ke pertanyaan terkait dengan perjuangan pergerakan kemerdekaan India. Kalau boleh tahu Pak, kapan sih India memperoleh kemerdekaannya? Kemerdekaan India itu secara tanggal mungkin 2 hari
sebelum Indonesia tanggal 15 Agustus 1947. Jadi di India sama halnya seperti di Indonesia, 15 Agustus itu dirayakan sebagai hari kemerdekaan sekaligus hari libur nasional. Jadi sama ya Pak, kalau misalkan berarti semuanya tutup, semuanya upacara. Sepertinya. Berarti tahun ini India merayakan hari kemerdekaan yang ke-73 berarti ya. 73. Oke. Berarti adiknya Indonesia kalau boleh seperti itu dibilangnya. Seperti itu. Nah, kalau boleh tahu Pak ini, bagaimana sih proses panjang hingga India itu memperoleh kemerdekaannya di bulan Agustus tanggal 15 sorry. Ya, kalau berbicara mengenai sejarah, rekor sejarah, rekaman sejarah pasti sangat panjang ya. Ini juga dialami oleh beberapa negara yang mungkin termasuk Indonesia yang berupaya untuk memperoleh kemerdekaannya. Bangsa India sendiri itu memperoleh kemerdekaannya sebenarnya dari kerajaan Inggris. Tepatnya ketika Undang-Undang Kemerdekaan India tahun 1947 itu disahkan oleh Parlemen Inggris. Ada beberapa ketentuan undang-undang yang mungkin boleh saya share ke adik-adik yang mungkin lagi nonton sekarang. Yang pertama, pembagian British India atau India Britania menjadi dua wilayah baru, yaitu India dan Pakistan, efektif pada tanggal 15 Agustus 1947. Kemudian ketentuan undang-undang ini juga menyangkut seputar penghentian kekuasaan Inggris atas Princely State yang berlaku efektif semenjak 15 Agustus 1947. Princely State ini semacam entitas di India, Ibu Ari, yang tidak diperintah langsung oleh Britania, tetapi oleh penguasa lokal di sana yang tunduk terhadap kerajaan Inggris, seperti itu. Undang-undang ini juga memuat ketentuan untuk pembagian harta bersama antara kedua negara baru, India dan Pakistan, termasuk khususnya pembagian angkatan bersenjata. Menarik, sebelum bulan Agustus 1947, tepatnya pada tanggal 3 Juni, sudah ada rancangan sebenarnya, rancangan untuk mempersiapkan kemerdekaan. Rancangan ini dikenal dengan the Third June Plan. Ada beberapa poin yang mungkin kembali boleh saya share kepada adik-adik sekalian. Yang pertama itu prinsip pembagian British India diterima oleh pemerintah Inggris. Kemudian penerusan pemerintahan akan diberikan status penguasaan atau diberikan wewenang oleh kerajaan Inggris. Kemudian otonomi dan kedaulatan bagi kedua negara, dapat membuat konstitusi mereka sendiri. Princely States diberi hak untuk bergabung dengan Pakistan atau India. Provinsi juga dapat menjadi negara terpisah selain bergabung dengan Pakistan atau India maksudnya. Hanya sekali ya Pak ya. Hampir sama runtutannya itu melalui perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan dan perlawanan-perlawanan ya Pak ya. Baik. Nah, seingat saya ini dulu ya Pak ya, kalau misalkan kita berbicara tentang sejarah, ketika dulu saya di SMA atau di SMP, itu saya pernah belajar tentang kemerdekaan negara-negara di Asia Afrika. Nah, yang sering sekali muncul itu adalah pergerakan India. Dan ada satu gerakan yang saya sangat ingat, itu ada Ahimsa dan lain-lain. Dan itu tentang gerakan anti kekerasan atau non-violent resistance. Kalau boleh nih Pak sharing dengan teman-teman semuanya, boleh diceritakan sedikit tentang gerakan anti kekerasan tersebut Pak? Mungkin sebelum saya mencoba untuk membantu menggambarkan seperti apa sih gerakan tanpa kekerasan non-violent resistance, bentuk gerakan ini sebenarnya sudah diadopsi oleh beberapa negara selain India. Kalau boleh mencoba untuk menggambarkan, non-violent resistance itu seperti praktik untuk mencapai tujuan untuk perubahan sosial melalui protes simbolis seperti pembangkangan sipil, non-kooperasi untuk ekonomi, sosial atau politik, dengan tanpa kekerasan. Jadi mungkin bisa saya gambarkan secara ringkas, masyarakat atau kelompok tertentu tidak mengikuti peraturan yang ada dengan tujuan perubahan sosial, tapi tanpa kekerasan. Jenis tindakan ini tuh menyoroti keinginan individu atau kelompok yang merasa bahwa sesuatu itu perlu diubah, social change. Nah, di India sendiri, adik-adik, non-violent resistance ini memainkan peran penting ketika advokat Mahatma Gandhi
pada bulan Agustus 1942 itu mempromosikan The Quit India Movement, yang pada hakikatnya gerakan ini, The Quit India Movement, itu merupakan seruan atau tanggapan Mahatma Gandhi untuk kemerdekaan sesegera mungkin. Berarti cukup efektif ya Pak ya, ternyata kekerasan tidak harus selalu dilawan dengan kekerasan, tapi bisa efektif dilawan dengan anti kekerasannya. Mungkin kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai generasi penerus mungkin bisa belajar kali ya untuk gerakan ini, bahwa tidak semuanya bisa diselesaikan dengan kekerasan. Ya, jadi mungkin ini pesan yang paling penting ini, bahwa kekerasan itu tidak harus selalu dilawan dengan kekerasan. Jadi kita harus mulai mampu untuk mengontrol diri, melawan, menunjukkan perlawanan, tapi dengan cara yang lebih tertib gitu ya Pak ya. Benar. Oke. Nah, selanjutnya ini kita masih berbicara tentang gerakan Pak. Apakah ada gerakan atau pergerakan lain selama perjuangan kemerdekaan India? Kembali mungkin saya coba untuk ungkit beberapa negara yang mencoba untuk merdeka, perjuangannya tidak singkat ya. Mungkin kalau kita terhadap kolonial Belanda dan Jepang itu juga butuh ratusan tahun. Sama halnya seperti India, perjuangan gerakan menuju kemerdekaan ini, sejarah mencatat terjadi sekitar tahun 1612 sampai 1947 sampai kemerdekaannya, mungkin sekitar 335 tahun. Tapi yang pasti serangkaian gerakan menuju kemerdekaan ini hakikatnya adalah untuk menghentikan pemerintahan kerajaan Inggris di India. Kalau misalnya saya juga boleh elaborasi jawabannya, gerakan revolusioner nasionalistik pertama yang tercatat oleh sejarah itu sebenarnya terjadi pertama kali ya. Gerakan ini terjadi di daerah Bengal atau India Timur. Kemudian gerakan ini juga, gerakan kemerdekaan maksud saya, berakar dalam Kongres Nasional India. Kongres Nasional India ini merupakan salah satu partai politik terbesar di India. Kemudian kalau misalnya kita coba untuk flashback pada abad ke-20, terlihat ada pendekatan yang lebih radikal terhadap self-rule atau pemerintahan sendiri yang diusulkan oleh para pemimpin seperti tiga serangkai Lal Balpal dan beberapa national heroes-nya India. Tahap terakhir dari perjuangan pemerintahan sendiri dari tahun 1920 ditandai dengan adopsi kebijakan Mahatma Gandhi dengan kegiatan non-violent resistance tadi yang dinilai cukup efektif. Kemudian gerakan pemerintahan sendiri atau self-rule India ini sebenarnya berbasis massa dan cukup besar dan berasal dari beberapa lapis golongan masyarakat yang sampai pada akhirnya beberapa bentuk gerakan kemerdekaan ini mengarah pada disahkannya oleh Parlemen Inggris tadi Undang-Undang Kemerdekaan India pada tahun 1947 seperti itu. Oke, kejang ya Pak ya, dan ternyata sama seperti Indonesia, India juga punya tokoh tiga serangkai ini. Kalau kita punya mungkin dokter Tito Mangunkusumo kalau saya tidak salah ya Pak ya. Oke, nah kalau begitu kita langsung saja masuk. Kalau misalkan di Indonesia Pak, kita mengetahui bahwa Bapak Presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno itu memiliki andil yang cukup penting dalam proses perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nah, kalau bagaimana dengan India sendiri? Kita juga mengetahui Perdana Menteri India pertama adalah Bapak Jawaharlal Nehru. Nah, boleh diceritakan sedikit Pak keterlibatan beliau dalam perjuangan kemerdekaan India? Iya. Seperti yang kita ketahui, mungkin juga tahu kalau Perdana Menteri pertama India itu adalah Bapak Jawaharlal Nehru. Sejatinya beliau merupakan aktivis kemerdekaan India dan cukup berperan penting pada perpolitikan India baik sebelum maupun sesudah kemerdekaan India. Kalau bisa saya gambarkan di sini, Jawaharlal Nehru itu merupakan seorang nasionalis yang komitmennya sebenarnya sudah terlihat sejak remaja. Beliau menjadi sosok yang menonjol dalam politik India selama pergolakan tahun 1910. Dia juga menjadi pemimpin terkemuka dari faksi sayap kiri Kongres Nasional India. Juga dikenal sebagai anak didik dari Gandhi. Jadi mentor beliau adalah Gandhi. Kemudian pada akhirnya beliau terpilih sebagai Presiden Kongres pada tahun 1929
Nehru menyebutkan kemerdekaan penuh terhadap kerajaan Inggris. Mungkin ini menjadi salah satu poin dari beliau, sehingga pada akhirnya Nehru juga menjadi salah satu pemain penting dalam menuju kemerdekaan India. Nehru dan Kongres itu mendominasi politik India selama tahun 1930-an ketika negara ini menuju kemerdekaan. Gagasannya tentang nation state atau negara bangsa tampaknya divalidasi ketika Kongres itu memenangkan pemilihan umum pada tahun 1937. Nehru kemudian pada akhirnya dipilih Kongres untuk menjabat sebagai Perdana Menteri pertama India yang independen. Sebagai Perdana Menteri, ia kemudian mencoba untuk mewujudkan visinya tentang India dan mengawal terbentuknya konstitusi India pada tahun 1950. Kemudian setelah itu Nehru mulai program ambisius reformasi ekonomi, sosial, politik, mencoba untuk mengawasi transisi India dari negara bekas jajahan menjadi negara republik sambil memelihara sistem multi partai yang majemuk. Karena mungkin saya perlu gambarkan juga ke adik-adik, India sama halnya seperti Indonesia cukup beragam. Jadi tidak hanya Tamil saja, tidak hanya seperti yang mungkin kita lihat di Medan saja. Intinya India cukup beragam, dan ini yang coba untuk mungkin secara politiknya dijaga oleh Bapak Nehru. Kemudian kalau kita ngambil dari kebijakan politik luar negerinya sendiri, Jawaharlal Nehru mengambil peran utama dalam gerakan non-blok dan sambil memproyeksikan India sebagai hegemoni regional di Asia Selatan, seperti itu. Banyak sekali kontribusinya ya Pak. Tadi Bapak menyebutkan tentang gerakan non-blok. Ya. Sama berarti kurang lebih sama ceritanya dengan Presiden kita Insinyur Soekarno. Beliau juga sama-sama mulai merintis ya Pak, ya mulai membuat konstitusi hingga akhirnya ikut dalam gerakan-gerakan anti kolonialisme ya Pak. Salah satunya adalah gerakan non-blok. Itu menarik. Nah, kalau misalnya kita lanjutkan pembicaraan kita terkait dengan bendera, kita mengetahui ini kalau misalkan bendera yang pertama sekali digunakan pada saat proklamasi itu adalah bendera merah putih yang dijahit sendiri oleh Ibu Fatmawati. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana dengan bendera India sendiri? Apakah ada makna tersendiri dari setiap warna dan simbol di bendera tersebut? Baik. Mungkin kita juga setuju ya, adik-adik, Ibu Ari, setiap negara yang merdeka di dunia itu pasti memiliki benderanya sendiri. Bendera itu merupakan simbol suatu negara yang merdeka. Untuk India sendiri, bendera nasional itu diadopsi dalam bentuknya yang sekarang selama pertemuan Majelis Konstituante yang diadakan pada tanggal 22 Juli 1947, beberapa hari sebelum kemerdekaan India pada 15 Agustus 1947. Di India, bendera nasional India itu dikenal atau mungkin mengacu dengan istilah tricolor atau triwarna. Bendera nasional India itu memiliki 3 warna adik-adik. Warna horizontal saffron atau kuning jingga di bagian atas yang menunjukkan kekuatan dan keberanian. Kemudian warna putih di bagian tengah menunjukkan kedamaian dan kebenaran, bersama dengan Dharma Cakra. Jadi ada semacam roda warna biru laut di tengah bendera. Kemudian di bawahnya warna hijau gelap dalam proporsi yang sama, menunjukkan kesuburan, pertumbuhan, dan keberuntungan negara. Sama halnya seperti negara Indonesia dalam penggunaannya di publik atau mungkin di luar, di tatanan umum, terdapat semacam flag code atau mungkin ketentuan dalam penggunaan bendera nasional India. Jadi kurang lebih sama ya Pak ya, ada makna simbol dari keberanian, kemudian kesejahteraan dan lain-lain. Oke. Nah ini pertanyaan terakhir ini Pak. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang kemerdekaan, perayaan, kalau di Indonesia sendiri kita biasanya libur, kemudian melakukan upacara bendera. Iya, panjat pinang, perlombaan yang sejenis gitu kan. Nah, bagaimana dengan perayaan kemerdekaan, peringatan kemerdekaan India sendiri Pak? Ya. Berbicara seputar hari kemerdekaan di India, adik-adik, hari kemerdekaan India merupakan salah satu hari libur nasional. Di antara 3, dua di antaranya tanggal 26 Januari merupakan hari Republik,
Kemudian 2 Oktober merupakan Mahatma Gandhi. Jadi hari kemerdekaan, hari Mahatma Gandhi, hari Republik itu merupakan hari libur nasional di India seperti itu. Kalau misalnya kita kalau kita berbicara seputar tradisi, pada malam hari kemerdekaan, Presiden India itu menyampaikan pidato kebangsaannya. Kemudian pada hari H, tanggal 15 Agustus, Perdana Menteri itu mengibarkan bendera India di benteng sejarah India, tepatnya di Red Fort, New Delhi. Kemudian akan ada 21 tembakan senjata sebagai bentuk penghormatan. Itu kalau misalnya kita berbicara tradisinya ya. Kemudian dalam pidatonya, Perdana Menteri juga akan menyoroti pencapaian tahun lalu, mengangkat isu-isu penting dan harapan ke depan India mau seperti apa. Perdana Menteri juga akan memberikan penghargaan kepada para pejuang masa lalu menuju kemerdekaan. Kemudian menyanyikan lagu kebangsaan India, Jana Gana Mana. Dan pidato ini juga diikuti oleh pawai masa lalu dari divisi angkatan bersenjata. Jadi ada semacam parade militer. Peristiwa ini juga nantinya terjadi, maksudnya perayaan seremonial ini juga akan terjadi di negara-negara bagian India. Seperti halnya kita mungkin kayak ketika di Jakarta, di Sumatera Utara juga melakukan perayaan sama halnya seperti di India. Itu semua negara, semua lapisan, baik pemerintahan dan non-pemerintahan itu juga merayakan hari kemerdekaan India. Termasuk juga diaspora India. Dalam hal ini mungkin contohnya konsulat India yang di Medan. Kita akan merayakan hari kemerdekaan India tanggal 15 Agustus 7 hari nanti ya. 7 atau 8 hari kemudian. Seperti itu. Jadi sama ya, kurang lebih sama. Ada perayaan, kemudian ada upacara, ada pidato kenegaraan juga. Ya. Oke. Nah, saya pikir kita sudah selesai ya pertanyaannya. Dan terima kasih sekali Pak Ben atas penjelasan seputar kemerdekaan India. Terima kasih kembali Bu Ari, terima kasih adik-adik dari LSM. Nah, tapi sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi buat viewers dan adik-adik mahasiswa yang mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait dengan konsulat Jenderal India di Medan ataupun tentang kemerdekaan India, boleh langsung mengetikkan pertanyaan di kolom komentar. Dan saya masih terus menganjurkan supaya tetap berada di channel ini di Facebook, karena pada akhir acara saya akan memberitahukan tata cara tentang kompetisi yang akan berhadiah menarik dan akan langsung diberikan nanti pada saat tanggal 15 Agustus. Benar. Dan itu akan disampaikan langsung oleh Konsulat Jenderal India, disampaikan langsung oleh Konsul Jenderal India, Bapak Raghu Gururat. Dan kembali kita menunggu pertanyaan dari viewer, Pak. Satu pertanyaan. Nah, ada banyak sekali perjuangan atau movements yang dilakukan oleh India, seperti yang tadi Perdana Menteri India yang pertama, Bapak Nehru, melakukan perbaikan sistem kemudian konstitusi. Nah, bagaimana dengan pendidikan India sendiri, Pak? Pasca kemerdekaannya di tahun 1947, dan bagaimana pula pelaksanaan pendidikan India pada masa sekarang ini, Pak? Kita tahu bahwa saat ini ada banyak sekali negara yang menutup atau mulai memindahkan sekolah, kegiatan pembelajaran itu dari on ground ke classroom, kemudian dipindahkan ke online platform. Itu bagaimana, Pak, dengan India sendiri? Pertanyaannya bagus sekali Bu Ari. Kita juga mungkin yang ada di sini, adik-adik yang tonton atau mungkin akademisi yang lagi nonton di Facebook sekarang, kita tahu kalau negara India sebagai bangsa dan India sebagai negara itu memiliki pendidikan yang bisa dibilang diakui kualitasnya secara dunia. Untuk itu harapannya setelah ini akan ada sesi berikutnya live interaction khusus untuk membahas pendidikan. Harapannya juga nantinya di sana bakal ada informasi atau mungkin kita bakal coba untuk gambarkan ke akademisi dari USM Indonesia seperti apa bentuk beasiswa, sama seperti menjawab tadi pertanyaan Ibu. Mungkin nanti di sesi berikutnya kita akan membahas bagaimana pendidikan India
bisa jadi sebelum kemerdekaan, ya kan? Karena India sebagai peradaban kan juga cukup tua ya. Kemudian setelah kemerdekaan sampai saat ini bagaimana pendidikan India nantinya berada di posisi pandemi seperti sekarang. Oke. Jadi kita tunggu ini sesi berikutnya live interaction ya Pak ya, berkaitan tentang pendidikan India mulai dari sebelum kemerdekaan hingga pada saat sekarang ini, dan bagaimana sih pendidikan India pada masa pandemi COVID yang saat ini sedang terjadi. Baik. Nah, saya masih menunggu pertanyaan. Nah, saya bertanya ini sedikit Pak, terkait dengan tadi di pertanyaan Bapak, penjelasan Bapak, di situ ada terkait, ada pertanyaan dari mahasiswa Pak, dari Puja Lestari. Jadi, selamat sore Puja, pertanyaannya adalah, ini pertanyaannya seputar India Corner Pak. Is there any India Corner at other universities in Medan Pak? Adakah India Corner di universitas lain selain di USM Indonesia? Kalau kita berbicara nasional, India Corner tentunya ada di beberapa universitas, tidak hanya di Universitas Harimukara Indonesia, tapi mungkin penyelenggaranya berbeda ya. Karena konsulat jenderal India jurisdiksinya Pulau Sumatera, jadi India Corner yang ada di universitas di Pulau Sumatera itu dibantu penyelenggaraannya oleh konsulat jenderal India. Selain Universitas Harimukara Indonesia, di Medan kita juga ada di India Corner, juga ada di UMSU. Universitas Muhammadiyah. Benar, benar. Berarti kalau seperti itu di Medan sendiri hanya ada 2 lokasi universitas di mana India Corner berada. Benar, benar. Oke. Dan antusiasmenya juga sampai detik ini yang kita dapat ya. Mahasiswa juga sering berkunjung, daripada film Bollywood ya, menonton film Bollywood ya boleh saja, sangat disarankan. Karena kan anak muda dengan pop culture itu sangat identik ya. Tapi kalau misalnya kita membahas history, nah itulah kita perlu berkunjung ke India Corner. Nah, berbicara India Corner nih, adik-adik yang mungkin sekarang lagi nonton atau mungkin akademisi yang lagi nonton, banyak banget buku-buku yang mungkin bisa dijadikan bahan literasi kita selama masa pandemi ini. Ini saya menemukan satu buku judulnya 100 Events that Made Indian History. Di halaman 70 dia membahas seputar perjuangan India, pergerakan India menuju kemerdekaan. Dan kalau misalnya saya kan juga dulu sempat kuliah ya Bu Ari ya. Saya tuh paling ini pendapat pribadi ya, personal ya. Saya kuliah ya Pak ya. Kebetulan lahir langsung kuliah sih. Ya, jadi tidak melalui TK dan segala macamnya. Jadi kalau misalnya bisa diperhatikan nih adik-adik atau mungkin akademisi, ada gambarnya gitu. Jadi mungkin bahan-bahan literasi ini sih yang sepertinya penting ya. Jadi biar bisa masuk ke pikiran tanpa harus menonton hanya teks seperti itu. Jadi cukup menarik ya Pak. Jadi selain ada teks, itu juga ada gambar-gambar yang bisa menstimulus ya Pak. Benar. Kita mungkin jadi tahu wajahnya Jawaharlal Nehru seperti apa, Gandhi seperti apa. Gambar asli atau gambar dalam bentuk animasi ini Pak? Kalau misalnya saya boleh tahu. Beberapa di sini ada yang asli ya, seperti yang ini Ibu Ari. Di sini kan candi ya, seperti candi. Kemudian kalau mungkin untuk features wajah mungkin lebih ke animasi seperti itu. Ini hanya salah satu contoh teman-teman, salah satu contoh buku yang ada di India Corner. Di situ juga terlihat ada history Gandhi di belakang ibu seperti itu dan masih banyak lainnya. Oke. Nah, kalau misalkan kita tanya masih terkait dengan konsulat mungkin Pak dari India Corner. Boleh tahu Pak, di Indonesia sendiri ada berapa sih kantor resmi dari konsulat India? Baik, kalau untuk konsulat sendiri di Indonesia kita ada 2, Ibu Ari. Yang pertama di Medan, dan yang merupakan konsulat pertama di Indonesia.
kemudian ada di Bali, dan untuk kedutaannya sendiri kita ada di Jakarta, seperti itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak, kalau boleh tahu, ini sudah berapa sih usia konsulat India sendiri, baik itu di Medan maupun kedubes India di Indonesia, Pak? Kalau berbicara usia, mungkin saya hanya bisa menggambarkan yang ada di Medan ya. Seperti tadi yang Vice Consul bilang, Bapak Vice Consul, konsulat India di Medan itu sudah ada sejak tahun 1949, 71 tahun ya kurang lebih ya. Indonesia ya? Saya sendiri masih 21 tahun sih, jadi konsulat bisa lebih tua daripada Bapak. benar. Mungkin kalau misalkan konsulat India sendiri kita undang untuk wawancara, mungkin Sudah kakek-kakek mungkin, sudah opung-opung. Oke, saya pikir mungkin masih ada. Oke, kita punya banyak pertanyaan. Oke, ini terkait dengan perjuangan kemerdekaan India. Sebelum India merdeka pada saat dijajah pemerintahan Inggris, bagaimana sistem mungkin ini nanti akan dijawab di sesi berikutnya, Pak. Pertanyaannya dari Agus Sukesi. Masih sama Bagus ya. Agus Sukesi. Jadi pertanyaan selanjutnya terkait dengan pelaksanaan kemerdekaan juga, Pak. Bagaimana tata cara pelaksanaan kemerdekaan di India? Apakah ada upacara seperti penaikan bendera di India? Dan bagaimana pelaksanaannya yang sedang dipersiapkan di tengah pandemi COVID-19? Ini pertanyaan dari Indra. Selamat sore Indra, terima kasih pertanyaannya. Oke. Kembali lagi ya, mungkin buat beberapa teman-teman yang baru gabung di Facebook, harapannya sesudah ini bakal ada sesi selanjutnya, Latin Interaction dengan USM Indonesia, dan di sesi berikutnya kita mencoba untuk membahas lebih seputar pendidikan, bagaimana kualitas, bagaimana ketersediaan beasiswa seperti itu. Tadi juga untuk Indra, kalau misalnya kita berbicara bagaimana persiapan kemerdekaan di masa pandemi ini, yang pasti berbeda ya. Saya yakin di banyak negara, karena ini kan dialami oleh banyak negara, tidak hanya India, tidak hanya Indonesia. Saya belum tahu detailnya seperti apa, tapi yang pasti bakal ada perubahan penyesuaian. Bisa jadi social distancing yang seharusnya bisa mengundang banyak tamu menjadi beberapa tamu, dan mungkin pemanfaatan teknologi akan sangat digunakan pada perayaan kemerdekaan nanti 15 Agustus 1945. Oke, mungkin saya terima kasih atas tanggapannya, Pak. Jadi mungkin seperti itu ya. Seperti yang tadi kita sudah sampaikan di awal bahwa memang perayaan kemerdekaan India itu hanya berselang 2 hari dengan di Indonesia. Mungkin hampir sama. Akan memperhatikan protokol kesehatan, mungkin ada social distancing atau pembatasan jumlah tamu-tamu undangan, baik dari tamu-tamu undangan perwakilan dari negara-negara asing. Benar. Ya, Pak, ya, karena pasti harus memperhatikan supaya tidak terjadi lagi peningkatan kasus COVID-19. Ya. Nah, oke. Mungkin karena keterbatasan waktu kita harus masih ada banyak sekali pertanyaan yang belum dijawab. Jadi mungkin kita sepertinya perlu ada sesi tambahan ini, Pak ya. Amin ya. Ternyata ada banyak antusias Amin dari ya. adik-adik mahasiswa, viewers semuanya yang menyaksikan kegiatan kita di sore ini. Nah, sebelum kita mengakhiri acara live talk show kita pada sore hari ini, untuk adik-adik mungkin akan ingin mendengarkan sedikit closing statement ini, Pak, dari Pak Ben. Mungkin ada closing statement. Oh, sebelumnya mungkin kita akan sampaikan terkait tata cara pelaksanaan kompetisi yang tadi saya maksud di awal. Nah, jadi kompetisi yang saya maksud itu adalah kompetisi esai. Nah, kalau misalnya dengarkan kata esai, jangan dulu takut. Karena esai itu tidak semengerikan yang kita pikirkan. Caranya bagaimana? Cukup menjawab pertanyaan seputar bagaimana India memperoleh kemerdekaannya. Cukup itu.
cukup membuat esai bagaimana India memperoleh kemerdekaannya. Dan jumlah katanya hanya kurang lebih 500 kata. Jadi tidak terlalu Satu panjang. halaman ya berarti ya. Kenapa? Sekitar 1 halaman mungkin ya. Iya, kurang lebih sekitar 1 halaman. Jadi saya pikir kalau misalkan adik-adik mahasiswa memperhatikan dari awal kegiatan kita pasti sudah dapat dong contekannya. Dan itu sepertinya nggak susah lagi. Ya. Jadi nanti silahkan diketik esainya, dibuat semenarik mungkin. Kemudian jangan lupa itu disimpan dalam bentuk PDF ya Pak ya. Disimpan di dalam bentuk PDF dan paling lama itu akan disubmit, deadline-nya adalah di tanggal 11 dan dikirim melalui email. Emailnya ini silahkan dicatat, kui.usmindonesia@gmail.com. kui.usmindonesia@gmail.com. Ya. Oke. Saya ulangi sekali lagi beberapa persyaratannya. Esainya berisi tentang bagaimana India memperoleh kemerdekaannya. Jumlah kata esai kurang lebih 500 kata dan disimpan dalam format PDF, lalu dikirim melalui email ke kui.usmindonesia@gmail.com. Dan batas akhir penerimaan esai adalah 11 Agustus 2020. Jadi masih punya cukup banyak waktu ya untuk menulis esai. Kebetulan ini weekend ya. Iya, ini weekend jadi mungkin di skip dulu 1 malam minggu. Nggak, lagian pandemi juga. Karena pandemi nggak bisa kemana-mana juga ya. Benar. Jadi memanfaatkan untuk melakukan sesuatu yang produktif di masa pandemi ya Pak ya. Dapat apa ini Ibu Wari? Nah, nantinya 3 orang dengan esai terbaik akan mendapatkan sertifikat dan hadiah yang menarik dari Konsulat Jenderal India di Medan. Yang mana penyerahannya akan diadakan pada saat perayaan kemerdekaan India pada tanggal 15 Agustus 2020 di Kompleks Konsulat Jenderal India. Mungkin boleh diinformasikan Pak, di mana ini Konsulat Jenderal India kalau di Medan? Di Jalan Uskup Agung nomor 19. Itu di antara intersection Jalan Sudirman ya dengan Membonjol? sepertinya. bukan yang Di Bogor. Bogor. Intinya di Google Maps ada kok. Jadi kalau misalkan mau ke sana dan ternyata esai kamu terpilih, pakai saja Google Maps. Itu cara tercepat daripada mengikuti anjuran dari kita. Iya. Oke, Pak. Nanti ditemenin juga kan dari pihak USM Indonesia harapannya ya. Oke. Pasti bukan harapannya gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita tutup sesi kita sore ini ada closing statement dari Pak Ben. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi saya mengingatkan buat akademisi yang mungkin lagi nonton sekarang, teman-teman mahasiswa USM Indonesia untuk mengikuti kompetisi esai tadi. Nggak susah kok ya, hanya 500 kata plus minus 500 kata seputar bagaimana India memperoleh kemerdekaannya. Untuk 3 pemenang tadi akan mendapatkan hadiah dan sertifikat dari Konsulat Jenderal India di Medan dan memenangkan kesempatan untuk hadir pada perayaan kemerdekaan India yang ke-73 di Medan. Saya mengucapkan terima kasih untuk Universitas Sari Mutiara Indonesia, untuk Ketua Yayasan Bapak Perlindungan Purba, kemudian juga untuk Ibu Rektor, Ibu Dr. Rifana Elizabeth Purba, MKes, kemudian juga dengan Ibu Ari, selaku Ketua Urusan Hubungan Internasional, juga teman-teman dari konsulat, dan tentunya kru di belakang layar yang sangat membantu. Terima kasih sekali lagi. Oke. Ya. Jadi buat adik-adik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih juga kepada konsulat, dan buat adik-adik jangan lupa mampir ke India Corner. Benar. Oh, satu lagi nih, karena mungkin sekarang lagi nontonnya di Facebook ya. Iya. Jadi mungkin juga boleh like fanpage-nya Konsulat Jenderal India di India Indonesia Medan. Kita juga ada di Twitter @India in Medan. Kemudian juga ada di Instagram @Consulate India Medan, Consulate C. Consulate. Iya, jadi Consulate kan India Medan. dari waktu scrolling bisa dapat update terbaru terkait dengan India, bukan cuma negaranya tapi juga tentang Bollywood dan lain-lain. Iya. Tentang pariwisata sih utamanya Tentang ya. pariwisata ya. Barangkali setelah ini mahasiswa atau mungkin akademisi dari USM
mau nih backpackeran, backpackeran, berkunjung jalan-jalan ke Ladakh wisata. gitu ya Pak ya. Iya, seperti itu. Oke, jadi sekali lagi buat adik-adik mahasiswa, kalau semisalkan sudah pasti akan kembali lagi ke universitas, jangan lupa untuk mampir di India Corner sambil duduk-duduk santai, sembari nunggu mata kuliah, boleh mampir ke sini baca-baca buku. Jadi kalau misalkan kita baca buku ini cara termurah ya Pak ya, kalau kita mau jalan-jalan ke India, tidak perlu beli tiket pesawat. Buku kan jendela dunia. Buku itu jendela dunia. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Ben. Terima kasih juga. Ibu Ari, sehat-sehat semuanya. Ikuti protokol kesehatan. Iya. Jadi terima kasih sekali lagi Pak. Sampaikan salam kepada Bapak Pasti. Konsul. Terima kasih sudah mempercayakan Sari Mutiara Indonesia sebagai partner di Konsulat Jenderal India di Medan. Dan kami juga tidak berhenti mengingatkan kepada viewer semuanya, kepada adik-adik mahasiswa untuk tetap selalu menjaga kesehatan selama pandemi corona, stay at home. Kalau semisalnya pun harus keluar, jangan lupa gunakan masker, menggunakan hand sanitizer, dan tetap pastikan untuk menjaga jarak. Oke, demikianlah talk show kita pada sore hari ini dengan Konsulat Jenderal India di Medan. Terima kasih sekali lagi kepada para penonton, kepada viewer, adik-adik mahasiswa yang mulai dari jam 3 tadi setia bersama dengan kami pada acara talk show seputar Independence Day dan India Corner yang ada di Universitas Sari Mutiara Indonesia. Dan saya mohon maaf atas nama moderator, mohon maaf atas kesalahan penyebutan nama dan gelar semasa acara live show ini. Dan sekali lagi sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat sore. Namaskar. Please on the track. Request me banana. Me a the girl them banana farmer. Do all of them a request me banana. Daylight come and them no want go home. Every one time, 2 times, them want more. Daylight come and them no want go home. Every 3 times, sometimes them want 4. Daylight come and them no want go home. We have a lot seen a girl, she named Cassandra. She tell me say she comes straight from Colombia. So I make her recommend no my banana. Your mama say that's the manana. So me do it, so me do it, so me do it, so me do it. And girl tell me say me banana sweet. Them say the length and size make them wait. You know say that. So me do it, so me do it, so me do it, so me do it. And girl tell me say me banana sweet. Them say the length and size make them wait. With it, crew, drop. Like come and them no want go home. Yeah. Like come and them no want go home. Like come and them no want go home. Like come and them no want go home. Here and far request me banana. Me a the girl them banana farmer. The whole of them a request me banana. Like come and them no want go home. Give them 1 time, 2 time, they want more. Like come and them no want go home. Give them 3 times, sometimes they want 4. Like come and them no want go home. Y'all from Spain, Sweden, Ghana and Japan. I ring up the phone, I ask direction. Them want come chill from me plantation. No girl from France, say them want share one. Me say wait, me say wait. Grab me banana until me it's way. Them say we. Say la me say they, yo. They like come and they don't want go home. Sick with it, crew, drop. They like come and they don't want go home. Yeah. Right and dear girl, ring out the phone.
Feel like come on and no one go home. Don't stay awake for too long. Don't go to bed. Make a cup of coffee for your head. It'll get you up and going. I was born a fool, broken all the rules. Ooh. Saying all no, denying all of the truth.